Shalom semua, banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat, seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu yang baru, kita boleh bersama-sama dalam ibadah online kita. Saya percaya banyak hal yang terjadi, banyak hal yang boleh kita lihat dan kita nikmati akhir-akhir ini. Karena mungkin ada jarang-jarang waktu kita bersama keluarga, dan hari-hari ini kita diingatkan untuk kita boleh bersama-sama keluarga kita dan menikmati baikan Tuhan. Di luar sana boleh ada goncangan, boleh ada permasalahan yang kayaknya gak pernah berakhir, tapi kita ada aman dalam lindungannya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya diingatkan juga sama firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5 ini berbicara tentang lidah Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhannya berkata kurang lebih gini ya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita dihadapkan di situasi di mana kita susah buat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini ayo kita perkatakan hal-hal yang baik dari lidah kita, dari perkataan kita. Karena kita tahu walau dia itu bagian yang kecil, tapi itu dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kita bisa menarik surga turun lewat perkataan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ayo kita mau belajar bersyukur. Kita mau belajar menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, setuju dengan saya? Amin. Mari kita mau nyatakan iman kita lewat pujian pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu Bapak Ibu Saudara, setuju? Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur buat kebaikan Tuhan. Walau seringkali kami lupa Tuhan seberapa sepelenya itu, tapi pagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar, mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar perkatakan hal-hal yang positif dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami perkatakan hal-hal yang positif itu Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan kami boleh diubahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami ada Tuhan, kami boleh ketemu Tuhan. Biar itu semuanya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau perkatakan Allah itu baik dalam kehidupan kita, amin. Dan mari kita memuji Tuhan sama-sama. Mari kita bilang, Kau Allah yang baik Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tinggikan nama Dia, katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Dahsyat Kau Allah kami, dahsyat Kau Tuhan kami Yesus. Ingat Kau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan gak pernah berakhir dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yes Lord. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari musik terus mainkan pujian ini. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur, ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang gak pernah berakhir. Mari kita ingat akan cintanya Tuhan yang terus menaungi kita. Ya Yesus, sungguh Kau layak terima segala pengagungan kami. Kau layak terima segala penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang tiada terbatas dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Sungguh ku bersyukur. Kau Allah yang layak terima syukur kami. Kau Allah yang layak terima sembah kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan sembah syukur kami. Terima kasih buat penjagaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya, yang terbaik Kau Tuhan hanya bagi-Mu. Ya Yesus, Kau luar biasa. Ya Allah Bapa pelindung kami. Ya Allah Roh Kudus, Kau penghibur kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu. Puaskan kami pagi hari ini Tuhan. Waktu kami menyembah Tuhan, itu berarti kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Biar seluruh hidup kami ini Tuhan jadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Lewati setiap masa di musim kami, satu hal yang ingin kami lakukan Tuhan, kami mau bersyukur buat cinta-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari angkat tangan kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Lebih lagi kita angkat suara kita bilang bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama
Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Dan untuk selama-lamanya kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan kami berjalan. Kau yang turut campur tangan dalam segala perkara di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, pada hari ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Biarlah pada hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa kuasa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan memberkati, memimpin kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membimbing kami ya Bapa, sehingga kami mengerti akan tujuan, akan perintah-perintah-Mu, akan firman-Mu yang akan kami pakai dalam kehidupan kami. Pimpin-bimbing kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba yang membawakan firman, juga para jemaat yang mendengarkannya ya Bapa. Biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah perkataan yang tepat pada waktunya. Kita buka di Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang kita ucapkan terkadang tidak tepat pada waktunya, atau tidak seharusnya kita ucapkan tetapi kita mengucapkannya. Untuk ini kita perlu memeriksa, untuk ini kita perlu memperhitungkan apa yang kita perkatakan, apakah itu berguna atau tidak. Perkataan adalah pernyataan yang keluar dari pikiran kita, pernyataan yang keluar dari hati kita, pernyataan yang keluar dari apa yang menjadi desakan di dalam hati kita. Mari kita baca coba Bapak Ibu. Kita baca di Ayub 20 ayat yang kedua. Ayub yang ke-20 ayat yang kedua. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ya, jadi kadang
kita tidak sabar. Kita ingin berkata-kata. Pikiran kita terus mendesak kita. Tetapi Bapak Ibu, untuk itu kita perlu putuskan apa yang akan kita katakan. Hal ini dapat kita lakukan, itu bergantung dari apa yang Bapak Ibu selama ini simpan di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kitalah banyak informasi-informasi yang tersimpan. Ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita harus menentukan dari mana kita mengambil sumber-sumber itu. Apakah yang positif, apakah yang negatif. Semakin banyak yang negatif, maka pasti Bapak Ibu akan berkata-kata, akan berpikir negatif. Tetapi kalau kita sering menyimpan hal yang positif, yaitu firman Tuhan, maka hal-hal yang sering kita pikirkan adalah hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Sumbernya itu bisa kita lihat, ada yang bersumber dari dunia dan ada yang bersumber dari Tuhan. Dari dunia itu biasanya menghasilkan luka batin. Dari dunia itu ada damai dari dunia, tetapi ternyata bersyarat. Tetapi kalau dari surga, biasanya itu firman oleh Roh Kudus, dan ciri khasnya ada damai sejahtera dan sukacita. Sumber yang dari dunia, biasanya apa yang kita pikirkan itu kalau bersumber dari dunia, itu kita coba baca di 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, dan keempat. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dan yang keempat, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani? Jadi kalau dari pikiran dunia, hal-hal yang kita masukkan dalam pikiran kita adalah keinginan-keinginan dunia, itu hanya menimbulkan pertengkaran, bahkan pengelompokan. Kita mulai membeda-bedakan orang. Itu berarti kalau sering kita berkata-kata perbedaan, kita sering berkata-kata tentang hal-hal yang mengenai ketidaksukaan atau mengenai hal-hal yang kasar, itu berarti pemikiran-pemikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Kalau yang dari surga, coba kita perhatikan Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal yang ke-16 ayat yang ke-20, firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang memperhatikan firman? Jadi kita sudah tahu bahwa di dalam Mazmur pasal 1, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Maka hasilnya adalah kita berbahagia. Kenapa? Firman itu membuat kita tenang. Kita berbahagia. Jadi mana yang kita pilih? Jadi terkadang orang tuh kenapa ya suka memilih negatif? Sederhana Bapak Ibu. Karena di dalam pikiran dia lebih banyak negatif. Kalau di dalam pikiran seseorang lebih banyak positif, maka dia akan lebih sering memilih yang positif. Itu sederhananya ya. Nah, saatnya kita akan melihat bagaimana kita menjaga pandangan atau pikiran kita, sehingga itu menggambarkan pancaran hidup kita. Apa yang kita percaya, bagaimana nih kita menjaganya. Jadi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebenarnya tulisan aslinya itu berkata jagalah jantungmu, atau itu sebenarnya gambaran dari
jagalah pikiranmu. Apa yang kita masukkan, itulah yang nanti akan menguasai kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi Amsal 4 ayat 23 sudah mengatakan bahwa kita harus betul-betul menjaga pikiran kita. Apa yang kita masukkan. Sehingga dalam perkataan kita, satu, kita akan melakukan atau memikirkan atau berkata-kata hal-hal yang membangun, hal-hal yang menyebabkan kita sukacita, hal-hal yang menyebabkan kita menjadi orang yang positif. Untuk itu, di dalam berkata-kata, kita sangat menjaga Bapak Ibu. Kalau kita berkata-kata, berbicara dengan orang, kita harus satu, jangan coba mengarahkan seseorang. Jangan coba membuat orang itu terjebak. Tetapi kita membiasakan berbicara, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk juga memilih jawabannya. Itulah cara berbicara yang tepat, ya, cara berkata-kata yang tepat. Jangan kita memojokkan orang. Yang kedua, dalam perkataan kita jangan memaksakan orang. Jadi jangan memojokkan, jangan memaksakan, itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan kebebasan. Nomor satu, kita kalau jangan sampai di sini saya tulis, jangan coba kita membuat keyakinan kita itu supaya orang lain mengikutinya. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi ternyata ini adalah hal-hal pemikiran manusia atau hikmat manusia. Ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Karena itu akan membawa kepada egois, kepada keinginan kita pribadi. Yang kedua, tadi jangan memaksakan perkataan kita kepada orang lain. Terkadang apa yang kita mau belum tentu orang lain setuju. Dan terkadang apa yang kita inginkan belum tentu orang lain inginkan, Bapak Ibu. Jadi nilai apa yang kita dapatkan di sini? Segala sesuatu itu kita harus bicarakan bersama dan kita juga harus mendengarkan orang lain. Kalau yang pertama, kita jangan memaksakan, meyakinkan orang, keyakinan orang kita rubah. Itu artinya memberi kebebasan kepada orang juga untuk memilih jawabannya sendiri. Yang ketiga, jangan keinginan kita saja yang ingin kita katakan. Jangan keinginan kita saja yang ingin kita katakan. Ini nilai yang kita bangun di sini adalah keterbukaan. Cuma apa yang dipikirkan kita katakan. Jadi pertama, kita jangan coba meyakinkan orang dengan keyakinan kita. Tetapi memberikan kebebasan juga dia mengungkapkan keyakinan dia, pendirian dia. Itu pertama. Itu nilainya kebebasan. Kita memberikan kebebasan. Yang kedua, dalam perkataan jangan memaksakan orang. Di sini kita mengajak orang bermusyawarah. Yang ketiga, jangan keinginan kita saja. Jangan apa yang kita mau saja yang kita katakan kepada orang tanpa mau mendengarkan perkataan orang lain. Ini menggambarkan nilai-nilai keterbukaan. Mengapa tiga hal ini penting? Karena satu, perkataan kita itu akan menggambarkan, Bapak Ibu. Kenapa tiga hal ini penting? Karena perkataan kita akan menggambarkan betapa bodohnya kita atau betapa bijaksananya kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam setiap perkataan kita,
itu orang akan menilai. Orang akan sadar bahwa siapa yang berkata-kata di depan dia. Jadi Bapak Ibu, jangan cepat-cepat ingin berkata-kata. Kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum berkata-kata. Karena tadi seperti di awal kita baca di Amsal 25 ayat 11, perkataan yang tepat pada waktunya Bapak Ibu. Tepat pada waktunya. Jangan buru-buru. Itu emosi namanya Bapak Ibu. Jadi kita harus pikirkan apa yang akan kita perkatakan. Dan terkadang memang kita tidak bisa menguasai. Segala sesuatu itu proses Bapak Ibu. Yang kedua, jadi pertama, mengapa dalam berkata-kata itu kita tidak boleh memaksakan orang, tidak boleh merubah keyakinan orang, tidak boleh apa yang kita mau aja orang dengarkan. Karena dalam perkataan kita akan menggambarkan betapa bodohnya kita atau betapa bijaksananya kita dalam berkata-kata. Biasanya Bapak Ibu, itu kita makin bijaksana itu setelah kita melakukan kesalahan-kesalahan dan kita mulai belajar. Biasanya seperti itu. Yang kedua, perkataan kita akan menggambarkan tingkat kedewasaan kita. Jadi kadang kita melihat bukan masalah umur Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang anak-anak pun bisa dewasa dalam berkata-kata. Atau orang tua pun bisa seperti anak kecil dalam berkata-kata. Itu artinya bahwa apa yang dia simpan itu sangat menentukan dan akan menggambarkan siapa pribadi dia. Itulah pentingnya Amsal 25 ini ayat 11. Berkata, perkataan yang tepat pada waktunya. Itu akan menggambarkan kedewasaan kita. Anak-anak akan sembarangan berkata-kata tanpa berpikir panjang. Tetapi kalau orang tua, kita akan sangat memilih kata-kata kita. Tetapi ketika emosi menguasai, kita tidak lagi memilih perkataan kita. Kita akan melakukan perkataan yang kasar, yang menyudutkan, dan itu sangat melukai. Itu yang kita jaga. Jadi perkataan kita akan menggambarkan tingkat kedewasaan kita. Yang ketiga, perkataan kita juga akan menggambarkan siapa sebenarnya yang menjadi Tuhan di dalam hati kita. Siapa yang menguasai. Sehingga Bapak Ibu sering terjadi, kok orang Kristen kasar ya? Atau kok orang Kristen selalu ya kata-katanya itu penuh kasih. Nah, banyak kesaksian yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita memperhatikan kata-kata kita. Berdasarkan pengalaman yang terjadi, hal-hal yang terjadi, mungkin kita pernah berkata-kata kasar, biarlah itu menjadi pertimbangan dan pelajaran bagi kita bahwa hal itu tidak lagi kita ulangi. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, mari kita buka Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu. Sekali lagi, Yakobus 3 ayat yang kedua, firman Tuhan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada yang tidak pernah melakukan salah atau dosa. Tetapi biarlah apa yang terjadi pada masa yang lalu itu menjadi pelajaran Bapak Ibu bagi kita. Kita tidak mengulanginya lagi. Dan dikatakan sini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ternyata Bapak Ibu,
ketika kita bisa mengendalikan kata-kata kita, kita juga bisa mengendalikan tubuh kita. Wow, dahsyat ya. Kata-kata yang tepat itu sangat menghibur. Kata-kata yang tepat itu sangat menguatkan Bapak Ibu. Itu bergantung apa yang kita simpan. Kalau kita penuh dengan hal negatif, tidak dengan firman, kita tuh gampang sekali menilai negatif, gampang sekali berkata-kata negatif. Tetapi kalau kita penuh dengan firman, penuh dengan nilai-nilai positif, kita sadar, kita juga menyadari kita juga lemah, maka biasanya kita akan berhati-hati berkata-kata. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua belajar bahwa kita harus berkata-kata tepat pada waktunya, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam perkataan kami penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Sehingga kami membangun orang-orang yang sedang lemah, membangun orang-orang yang sedang patah hati ya Tuhan, membangun orang-orang yang sedang tidak bersemangat ya Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Biarlah dalam perkataan kami penuh dengan kasih Tuhan, menggambarkan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, sehingga mendatangkan pujian, hormat, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah semuanya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah terjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Jemaat GBI Green Garden. Tidak terasa ya, waktu cepat berlalu. GBI Green Garden kembali mengadakan ibadah offline atau onsite pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10 siang. Untuk menjaga protokol kesehatan ibadah, mohon untuk jemaat Tuhan dapat mendaftar terlebih dahulu. Untuk informasi pendaftaran dan cara pendaftaran dapat hubungi ketua KUL masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa, kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam
ibadah pada pagi hari ini ya Bapak. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapak dengan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Buat hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, untuk terus kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam hati kami ya Bapak, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta tempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, Engkau singkapkan isi hati-Mu Tuhan, yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pantai Kosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami, Pak Fedi Halim, serta wakilnya Tuhan. Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus, dalam menggalakkan kami Tuhan di GBI Green Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.